Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jamudin, calon guru penggerak angkatan 19 dari Kota Tegal. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan aksi nyata modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Tujuan pembelajaran khusus dari aksi nyata ini adalah membagikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran sosial dan emosional dengan 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, menciptakan iklim kelas dan sekolah, penguatan kompetensi sosial dan emosional bagi pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah, serta terus merefleksikannya. Sharing dan diskusi dengan teman sejawat tentang pembelajaran sosial emosional dan implementasinya. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu lihat dalam proses tersebut? Dalam hal ini adalah peristiwa. Yang kedua, apa yang Bapak Ibu rasakan sehubungan dengan proses yang Anda alami? Dalam ini adalah perasaan. Yang ketiga, apa yang bermanfaat dari proses tersebut? Dalam ini adalah pembelajaran. Dan yang keempat adalah apa umpan balik yang Anda dapatkan? Dalam ini pembelajaran. Dan yang kelima adalah apa yang ingin Anda perbaiki atau tingkatkan agar ini berdampak lebih luas? Dalam ini adalah penerapan. Yang pertama adalah peristiwa. Dalam implementasi pembelajaran sosial dan emosional, saya melihat bahwa proses seperti pengajaran eksplisit dan integrasi dalam praktek mengajar guru membentuk fondasi penting. Contoh konkretnya, kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler menjadi sarana vital untuk menghadirkan konsep PSE langsung kepada siswa. Peran saya sebagai pendidik adalah menciptakan momen tak terlupakan melalui kegiatan ini, memperkaya pengalaman sosial dan emosional siswa di luar kelas. Dalam proses ini, saya melihat diri sebagai agen perubahan yang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang holistik dan mendalam, membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang kuat. Yang kedua adalah perasaan. Saat akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas atau sekolah, perasaan yang muncul dapat bervariasi. Mengapa? Karena implementasi ini bertujuan untuk mengelola aspek sosial dan emosional diri sebagai guru serta mendorong perkembangan anak secara positif. Tentu saja, perasaan yang timbul dalam diri saya berangkat dari pemahaman akan pentingnya pembelajaran sosial emosional dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, keterampilan sosial, dan urgensi pembelajaran sosial emosional dalam mendukung tumbuh kembang holistik murid. Jadi, saat akan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional di kelas, saya merasa percaya diri dan saya yakin bahwa peserta didik akan merasa senang dengan PSE ini. Karena sebagai guru, saat saya mengikuti program pendidikan guru penggerak, momen mindfulness merupakan saat yang ditunggu-tunggu. Sebab di momen ini saya merasa rileks dan terbebas dari beban harus mengerjakan ini dan itu. Dalam sesi ini, saya benar-benar hadir secara utuh, jiwa dan raga menikmati alunan musik dan relaksasi. Yang ketiga adalah pembelajaran. Proses implementasi pembelajaran sosial dan emosional atau PSE menurut saya memberikan manfaat yang cukup besar, mencakup peningkatan kesadaran sosial, kemampuan manajemen diri, pengembangan keterampilan relasi, dan penguatan kemampuan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. PSE membentuk siswa dengan memberdayakan mereka untuk memahami dan mengelola emosi, membangun hubungan yang sehat, serta membuat keputusan yang berdampak positif, menciptakan dasar yang kokoh untuk perkembangan holistik. Dengan fokus pada aspek-aspek ini, implementasi PSE membantu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan sosial dan emosional, membekali siswa dengan keterampilan esensial untuk menghadapi tantangan kehidupan. Yang keempat adalah umpan balik. Umpan balik yang diperoleh dari penerapan pembelajaran sosial dan emosional ini mencakup peningkatan kemampuan memahami sudut pandang orang lain, membangun hubungan yang sehat, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Melalui proses ini, siswa dapat mengembangkan kecerdasan sosial dan emosional, memperkuat keterampilan interpersonal, dan menjadi individu yang dapat membuat keputusan dengan pertimbangan yang mendalam, menciptakan dasar yang kokoh untuk perkembangan pribadi yang holistik. Dengan memperhatikan umpan balik ini, implementasi PSE memberikan kontribusi positif dalam bentuk siswa yang lebih sadar dan responsif terhadap lingkungan sosial mereka. Dan yang kelima adalah penerapan. Dalam penerapan pembelajaran sosial emosional di sekolah,
Menurut saya sangat penting untuk menggunakan pendekatan yang holistik untuk meningkatkan dampak yang lebih meluas. Melibatkan perkuatan ini integrasi PSE dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. Selain itu, penting untuk menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah yang didasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Langkah-langkah ini tidak hanya memperkuat pembelajaran sosial dan emosional, tetapi juga membentuk fondasi yang kokoh bagi perkembangan karakter siswa. Dengan fokus pada integrasi PSE dalam semua aspek pendidikan, kita dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pengembangan komprehensif, memastikan bahwa nilai-nilai kebajikan menjadi panduan utama dalam membentuk generasi yang bertanggung jawab dan berempati. Dengan memperhatikan 5 hal di atas, diharapkan implementasi pembelajaran sosial dan emosional akan memberikan dampak positif pada pengembangan kompetensi sosial dan emosional siswa. Langkah ini menunjukkan komitmen untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang tidak hanya mendukung pertumbuhan akademis, tetapi juga memperkuat keterampilan interpersonal dan kesejahteraan emosional. Dengan fokus pada indikator-indikator ini, pembelajaran sosial dan emosional menjadi fondasi yang vital untuk membekali siswa dengan kesiapan sosial yang diperlukan dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan dan membangun karakter yang tangguh. Demikian video aksi nyata dari saya, semoga menginspirasi. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.